Shalom Bapak dan Ibu, juga teman-teman dan saudara-saudara yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dari Alkitab kita dari Yehezkiel 39 ayat 21 hingga 29. Yehezkiel 39 ayat 21 hingga 29 akan saya bacakan bagi kita semua. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semua mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, aku perlakukan mereka dan ku sembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku, kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun dari mereka tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak dan Ibu, juga saudara sekalian, membaca ayat ini sebenarnya merupakan bagian dari pasal sebelumnya, dari pasal 38 yang berbicara tentang firman Allah kepada Nabi Yehezkiel tentang Gog di tanah Magog. Gog sendiri adalah seorang raja di wilayah Mesek dan Tubal, yang saat itu pada sekitar tahun 600 sebelum Masehi adalah sebuah wilayah di daerah Asia Kecil. Raja Gog dikenal pada saat itu memiliki pasukan yang cukup banyak, dan pada firman ini ia dikatakan akan menyerang Israel. Kaum Israel pada saat itu berstatus sebagai orang buangan dengan pasukan yang banyak ini juga. Namun Tuhan Allah tetap berpihak kepada Israel, dan ia bermaksud untuk memulihkan keadaan Israel setelah menjadi orang buangan. Ia akan memberikan kasih karunia-Nya dan juga roh Allah kepada orang Israel. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini agaknya mengingatkan saya pada penantian bangsa Israel yang begitu lama sebagai orang buangan, dan dia menjadi orang buangan karena hukumannya, karena telah tanda kutip mengkhianati Tuhan, telah bertindak yang tidak menyenangkan, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Namun kemudian setelah penantian yang begitu panjang, Tuhan membantu mereka untuk keluar dari tanah buangan tersebut. Ayat ini juga mengingatkan saya pada sebuah pengalaman saya ketika waktu SD dulu. Saya menjadi seorang siswa SD di sekolah yang cukup besar. Satu angkatan isinya 4-5 kelas, dan satu kelas itu bisa 30 anak gitu. Dan saya saat itu bukan orang yang begitu pandai bergaul sehingga mendominasi lingkaran pergaulan di sekolah, enggak, tapi saya juga tidak terlalu kuper. Jadi saya berada di tengah-tengah di mana orang bisa menjadikan saya bahan ledekan, namun di satu sisi saya juga menjadikan teman saya yang lain bahan ledekan juga. Dan ada 2 orang teman saya yang pada saat itu di sekolah cukup sering menjadikan saya bahan ledekan. Mereka
lucunya di sekolah seperti tidak menganggap saya seseorang yang mereka kenal. Mereka cenderung menghindari saya ketika saya berinisiatif untuk memulai pembicaraan dengan mereka, atau bahkan ketika saya hanya sekedar ingin meminta tolong atau bertanya soal pelajaran tertentu. Yang lucunya Bapak dan Ibu, kedua orang teman saya ini, kalau di sekolah tidak berbuat demikian. Kami satu tempat les dan satu gereja. Dan ketika mereka berada di tempat les atau di gereja, mereka menunjukkan sikap yang begitu baik, sikap yang seakan-akan ingin bilang kalau mereka itu teman dekat saya, bahwa hubungan mereka dengan saya cukup dekat dan baik adanya. Saat itu saya berpikir, wah jangan-jangan ini ada maunya kayak gini gitu kan. Namun saya tetap berharap bahwa saya bisa menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan kedua orang ini. Bertahun-tahun kemudian saya tidak bertemu dengan mereka dan saya bertemu di suatu tempat, dan mereka memulai menyapa saya. Mereka duluan yang inisiatif nyapa saya begitu, dan saya heran, loh kenapa ini orang baik banget jadinya. Awalnya saya skeptis akibat memori saya waktu SD yang saya ingat dari mereka. Namun setelah berbicara dengan mereka lagi setelah bertahun-tahun, saya merasa mereka memang benar-benar sudah menganggap saya sebagai teman, dan bukan lagi kayak tanda kutip pencitraan. Nah, Bapak dan Ibu, penantian saya selama waktu SD yang menginginkan agar kedua orang itu menjadi teman saya mungkin tidak secara langsung terpenuhi waktu saya SD. Bahkan setelah lulus pun hubungan kami masih tetap seperti itu. Namun ketika kami bertemu lagi bertahun-tahun kemudian dan mereka menganggap saya sudah sebagai teman, saya merasa senang, dan saya dapat merasakan kasih dan kebesaran karunia Allah yang diberikan kepada saya melalui pertemanan yang saya dapatkan dari kedua orang yang tidak saya sangka-sangka ini. Bapak dan Ibu juga saudara sekalian mungkin memiliki pengalaman yang sama, mirip, atau mungkin sesuatu yang lebih berkesan dibandingkan pengalaman saya. Melalui bacaan kita pada hari ini, kita kembali ingin diingatkan bahwa Tuhan akan ada bagi kita, akan selalu bersama kita jika kita bertekun dalam pengharapan selama penantian kita. Penantian kita mungkin terkesan lama dan kita tidak tahu sampai kapan, bahkan terkesan mungkin berat. Namun ketika kita bertekun dan ketika kita berharap padanya selama masa penantian tersebut, maka yakinlah bahwa Ia pun akan menunjukkan kebesaran dan kuasanya sebagai wujud kasih-Nya kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdoa secara pribadi, kemudian saya akan menutupnya dalam doa kita bersama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak karena pada malam hari ini kami boleh membaca kembali firman-Mu dan kembali mendengarkan sabda-Mu juga ya Tuhan. Kiranya apa yang dapat kami peroleh pada malam hari ini, bahwa kami hendaknya selalu pengharapan dan beriman dalam penantian kami kepadamu ya Tuhan, boleh menjadi sesuatu yang kami ingat, kami tanamkan dalam diri kami, dan terus kami gumuli dan kami lakukan dalam keseharian kami. Bapa yang baik, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami menyerahkan doa ini dalam tangan-Mu. Amin.